يا عظيم أنت العظيم. Itu habaib itu kan anak cucu Rasulullah. Kita wajib menyayangi mereka itu. Jadi bukan sayang kalau kita biarkan mereka nggak kenal agama, itu bukan sayang namanya. Sayangnya itu yaitu dengan mereka diajak dakwah, diajak ngaji, gitu. Bukan menyayanginya itu biarin aja begitu, bukan sayang namanya, malah kejam. Walaupun umpamanya habaib itu nakal umpamanya, kita tetap harus sayang aja. Dari segi mereka itu keluarga Rasulullah SAW. Seperti kalau kamu tuh punya anak, walaupun nakal, kan tetap kamu merasa sayang karena itu anak kamu. Nah, para habaib itu ada nasab kepada Rasulullah SAW. Walaupun nakal tetap kita sayangi, kita muliakan. Tapi jangan kita ikuti, jangan kita ikuti. Yang kita ikuti Rasulullah SAW. Menyayangi keluarga Nabi itu termasuk bagian daripada asbab hidayah. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara, bila kamu pegang tidak akan sesat. Pertama kitabullah, kedua kala itroti, anak cucuku. Jadi menyayangi anak cucu Rasulullah, menyayangi habaib itu bagian dari asbab hidayah itu. Karena orang sudah tidak menghormati anak cucu Rasulullah itu berarti ya kecintaannya kepada Rasulullah cacat itu berarti. Tapi sekali lagi saya ingatkan, bukan menyayangi itu berarti terus mengikuti yang salah, enggak. Anak cucu Rasulullah itu juga ada yang baik, ada yang nakal, tapi tetap kita sayangi aja. Caranya menyayangi diajak beragama, ajak keluar. Nah, ini santri-santri yang habaib kan banyak sekarang. Itu harus diperhatikan. Kalau bukan habaib dinasihati sekali, kalau habaib dinasihati 3 kali. Kalau tidak mempan ditempeleng 10 kali gitu ya, insyaallah. Jangan enak aja, saya habib kok, pokoknya walaupun nakal saya nggak boleh dihukum. Enggak, orang itu kalau mulia hukumannya harus tambah besar. Iya. Kalau orang itu mulia, tanggung jawabnya besar, maka hukumannya harus besar. Karena kalau dia mulia, tidak menjaga agama, nanti itu menyusahkan Rasulullah SAW lebih dari yang lain, maka harus dikencengi. Ya enggak? Ya. Tapi orang-orang yang tidak punya nasab dengan Rasulullah secara darah, oleh Allah diakui punya nasab juga dengan Rasulullah secara agama. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman. Maka Nabi itu adalah ayah bagi orang yang beriman. Maka semua orang beriman itu adalah anak cucu Nabi dari segi agama. Ya, penting ini, Wami. Jangan kecewa. Saya ini bukan Habib, itu nggak apa-apa. Kalau kamu bukan Habib, jadilah kamu nasab agama. Karena nasab darah itu
Kalau agamanya tidak ada juga nggak ada gunanya. Nasab darah itu ada gunanya bila ada nasab agama. Tapi kalau nasab agama walaupun nggak ada darah tetap bermanfaat. Dengan iman kita ini diakui sebagai keluarganya Rasulullah SAW. Dengan sunnah Nabi kita akan bersama Rasulullah di surga. Tapi ini pun jangan kemudian kita mengingkari kemuliaan anak cucu Nabi. Kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka karena mereka punya hubungan darah dengan Nabi. Tapi hubungan darah itu tidak bisa jadi alasan untuk meninggalkan agama. Justru ada hubungan darah dengan Nabi itu harus lebih kenceng gitu. Bukan malah untuk alasan beling, itu namanya orang kualik itu. Kayak itu teman. Jadi ini termasuk ayat yang memerintahkan kita untuk mencintai kerabat Nabi. Sekarang Nabi itu juga punya pewaris-pewaris, al-ulama warasatul anbiya, itu para ulama. Maka kita ini pun harus juga menghormati keluarganya para ulama. Dari segitu, ini bagian dari kecintaan kita kepada Nabi, menghormati keluarga Nabi. Sebagai tanda kecintaan kita kepada waris-warisnya Nabi, yaitu para ulama, mencintai keluarganya. Tapi mencintai dengan cara positif. Jangan mencintai dengan cara yang negatif. Kamu mencintai anak kamu, anaknya minta baygon dikasih minum. Oh, itu bukan cinta. Saya sayang anak loh Pak, nah, dia minta baygon ya saya kasih 1 liter. Nah, itu bukan sayang namanya. Nah. Jadi ini tuntutan. Tuntutan kita ini mencintai Nabi, mencintai orang-orang soleh itu ya harus mencintai keluarganya. Tapi cinta yang positif, jangan cinta yang negatif. Maka dulu ada seorang ulama di Madinah, namanya Abu Abdurrahman Al-Qis. Orangnya ini ahli ibadah, betul. Sudah di masjid aja. Akhirnya ditaksir oleh seorang wanita, namanya Salamah. Setiap keluar dari masjid dicegat, keluar dari masjid dicegat. Nah, lama-lama ini orang dicegat terus, lama-lama juga terpengaruh, akhirnya berhenti. Maka dia berhenti tapi dia memejamkan matanya, diam. Maka Salamah ini bilang, apa kamu tidak cinta sama saya? Salamah ini orang yang sangat cantik di Madinah itu. Iya, kenapa kamu nggak mau lihat? Justru saya cinta itu saya nggak mau lihat. Karena kalau saya melihat kamu, maka saya ingat firman Allah, orang yang saling mencintai tapi tidak takwa nanti jadi musuhan di akhirat. Saya tidak mau kamu jadi musuh saya di akhirat, terus ditinggal. Jadi cinta itu yang begitu itu, bukan cinta terus bergandengan kemana-mana, bukan mahramnya. Ini bukan cinta, ini kekejaman, mau kerjasama untuk masuk neraka bareng-bareng. Jadi kalau cinta justru takwa, itu namanya cinta positif. Kalau cinta tidak takwa, itu namanya komplotan mau masuk neraka.
Apa namanya? Komplotan masuk neraka. Ini dengar betul ini. Kenapa saya bilang gitu? Kalau saya ini sudah tua, sudah nggak mikir-mikir begitulah. Ini kamu ini yang muda-muda ini, kadang-kadang pikirannya itu kira-kira loh ini. Saya tidak suudon sama kamu ya. Suul yakin bukan suudon ya. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha innallaha ghafurun syakur. Wa may yaqtarif, barang siapa berbuat hasanatan kebaikan, nazid maka aku akan tambahi lahu kepadanya fiha di dalam akhirat husnan kebaikan. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun syakur, Maha pengampun dan lagi Maha menghargai amalan-amalan hambanya. Ini ada kaitannya dengan menyayangi keluarga Nabi, maka kamu harus ingat bahwa yaktarif hasanatan, hasanatan di sini maksudnya termasuk menyayangi keluarga Nabi. Ya, kalau kita menyayangi keluarga Nabi, berbuat baik kepadanya, nanti itu barokahnya tambah banyak. Nggak usah khawatir kamu terus rugi, enggak, asalkan niatnya benar. Kalau kita mencintai keluarga Nabi, menyayangi keluarga Nabi itu, nanti kita akan ditambah-tambah kebaikan oleh Allah. Ada seseorang senantiasa memberi hadiah-hadiah kepada seorang Habib di Madinah sana. Tapi ternyata itu Habib ini amalannya nggak benar, sehingga dia marah. Sudah, nggak mau lagi bantu kamu saya. Ternyata dibantu-bantu malah nakal kamu itu. Akhirnya dia mimpi jumpa Nabi. Kamu bantu cucu saya itu karena saya apa karena dia, katanya. Ya karena engkau ya Rasulullah. Kalau karena saya, ya terus saja bantu. Kalau karena dia ya terserah kamu. Maka akhirnya dia kembali kasih hadiah lagi sama Habib tadi. Habibnya heran, kamu kelihatannya sudah marah nggak mau bantu saya, kok sekarang bantu lagi, kenapa? Karena saya ini mimpi jumpa Nabi, ditanya kamu bantu sama cucu saya itu karena dia apa karena saya? Saya jawab karena engkau ya Rasulullah. Kalau karena saya ya terus aja. Loh, Rasulullah berarti tahu kalau saya nakal ya? Iya. Tobat. Terus akhirnya Habib itu tobat. Nah gitulah, orang itu kalau niatnya baik itu ya, walaupun buat kebaikan pada orang nakal, kalau niatnya itu betul-betul lurus karena Allah dengan Rasulnya, bisa-bisa yang dibantu terus tobat. Tobat. Nah, gitu. Jadi kalau kita ini berbuat kebaikan sama orang karena Allah saja,